Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan kita di kesempatan ini lewat ibadah rumah tangga yang masih kita laksanakan secara online. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, kita boleh mengalami perjumpaan dalam persekutuan kita pada kesempatan ini. Kita aminkan semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan yang terus melingkupi kehidupan kita, menghentar kita dalam kuasa kasih-Nya, menjalani hari-hari hidup kita, hingga kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan kita di kesempatan ini. Mari arahkanlah hati dan kehidupan kita kepadanya dalam memuji dan memuliakan Dia dalam ibadah kita saat ini. Kita awali ibadah kita dengan bersama melakukan Kidung Jemaat 64. Kita lakukan baitnya yang pertama dan bait yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Tiba waktunya kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita datang kepada Tuhan. Kita bersama memohon tuntunan karya Roh Kudus untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lewat persekutuan kami ini Tuhan, kami menyatakan syukur kami, karena Engkau terus menyatakan kasih setia-Mu kepada kami semua. Kami memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau dalam persekutuan kami ini. Dan kesempatan ini Tuhan, kami akan bersama membuka hati, kehidupan untuk disapa oleh sabda-Mu. Oh Tuhan, biarlah Engkau yang menguduskan kami sekalian, sehingga kami menyambut firman-Mu ini dengan kesungguhan hati dan dalam iman, terus menghayati firman-Mu untuk kami hidupi. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, Roma pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 menjadi bacaan kita pada saat ini, yang terambil dari bahan renungan PA di minggu ini dalam lingkup Gereja Toraja Mamasa. Roma pasal 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari mengikuti saya menuntun kita dengan membacakannya.
Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Berbahagialah saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari kita sekalian yang terus mencintai firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita, baik siang maupun malam. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam sebuah persekutuan akan selalu muncul rupa-rupa perbedaan dalam kebersamaan itu. Entah perbedaan pribadi, kelompok, dan lain sebagainya. Dan tak jarang perpecahan terjadi dalam sebuah persekutuan karena perbedaan itu. Sehingga tubuh Kristus dirusakkan. Dalam kehidupan berjemaat di Roma, ada perpecahan karena adanya kelompok yang kuat dan ada yang lemah dalam kisah bacaan yang kita telah baca. Pihak yang kuat adalah mayoritas. Siapa itu? Mereka adalah orang Kristen. Orang Kristen non-Yahudi. Mereka merasa bebas dari hukum Musa. Sedangkan pihak yang lemah adalah orang-orang Kristen Yahudi yang masih terikat pada tradisi sesuai hukum Musa. Dan dalam perbedaan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, pihak yang kuat seringkali menghakimi pihak yang lemah dalam hal praktik-praktik tentang makanan dan hari-hari khusus
Itu yang nyata dalam bacaan kita pada kesempatan ini. Dan pada bacaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, Paulus menasihati mereka supaya mereka saling menerima. Meskipun di antara mereka terdapat perbedaan. Dan di sini Paulus menghendaki supaya menerima bukan sebatas pada mengakui kehadiran pihak lain di antara mereka, melainkan Paulus ingin agar mereka menerima, memperlakukan sebagai saudara dalam relasi mereka. Inilah yang diharapkan menjadi ciri khas umat Allah. Namun memang harus diakui, ini sulit terjadi jika pihak yang berbeda saling memaksakan kehendak antara satu dengan yang lain. Seperti dalam bacaan kita, pihak yang kuat memaksakan kehendak kepada pihak yang lemah, maka menerima sebagai saudara akan sulit terjadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kehidupan umat Allah sebagai anggota tubuh Kristus harus saling menerima satu sama lain. Mengapa? Karena Allah telah menerima setiap orang. Dalam ayat yang kita baca, dalam ayat yang ketiga, di sini jelas Tuhan telah menerima setiap orang. Maka siapakah kita sehingga merasa berhak menolak atau menghakimi orang yang telah diterima Allah? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, karya Kristus yang telah memperdamaikan manusia dengan Allah, janganlah dinodai dengan penolakan anggota tubuh Kristus satu sama lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karya Allah dalam Kristus Yesus yang telah memperdamaikan manusia dengan Allah, janganlah dinodai dengan penolakan anggota tubuh Kristus satu sama lain. Kristus telah mati dan membuktikan dirinya sebagai Tuhan. Ditegaskan dalam ayat 9 bacaan kita. Sebagai Tuhan, Ia berhak menghakimi dan juga kepada Dialah setiap orang akan memberi pertanggungan jawab. Dalam ayat yang ke-10 hingga 12. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, walaupun kita berbeda, marilah hidup menyatu, merasakan kekuatan kesatuan itu dalam mengerjakan banyak hal, termasuk dalam bersaksi sebagai tubuh Kristus. Dan mari kita mengingat bersama, setiap kita telah diterima dalam karya Yesus Kristus. Sehingga semua kita sama di hadapannya. Dan mari saling menerima satu dengan yang lain. Bahkan tidak ada seorang pun di antara umat Tuhan yang berhak menghakimi orang lain. Tidak ada yang lebih berhak
untuk menghakimi sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Seringkali dalam kehidupan bersekutu, masalah-masalah remeh dalam persekutuan ataupun sebagai gereja menjadi penyebab perpecahan. Karena apa yang dikehendaki oleh amanat bacaan kita saat ini tidak dihidupi oleh anggota persekutuan ataupun gereja. Ketika ada kelompok atau orang lain pribadi yang merasa bahwa ia lebih benar dibanding yang lain, ketika ada yang merasa lebih berkarya banyak daripada yang lain, Paulus mengingatkan, dalam hal-hal yang tidak hakiki, yang paling penting bukanlah siapa yang paling benar atau salah, melainkan yang paling penting ialah bagaimana anggota tubuh Kristus itu dapat hidup sebagai saudara bagi sesamanya yang telah menghidupi karya Kristus yang ia sudah terima, bahkan sedang menjalani kehidupan yang bersama-sama akan menghadap pada Kristus dalam pengadilannya. Sehingga bersama-sama berjalan dalam perbedaan menyatu untuk Kristus. Hidup tidak lagi berfokus pada diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus. Bacaan kita mengungkapkannya. Kita hidup untuk Kristus dan bukan untuk diri kita. Segala sesuatu yang kita jalani, kita percaya bahwa kita hidup untuk Tuhan. Bahkan kita mati untuk Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita dan mati, lalu bangkit kembali. Karena Dia adalah Tuhan dalam hidup dan mati kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, kita fokuskan untuk Dia saja. Dan dalam hidup kebersamaan, kita hidup untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita satu dengan yang lain ada dalam perbedaan-perbedaan. Tetapi oleh firman saat ini kita diingatkan, marilah hidup saling menerima, hidup sebagai saudara di antara satu dengan yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita mengambil sikap untuk bersaat teduh merespon firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita lanjutkan respons kita terhadap firman Tuhan dengan menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Mari nyatakan persembahan kita, memberikan persembahan kita dalam rasa syukur dan sukacita iman dalam menyatakan pujian kita bagi kemuliaan Tuhan lewat apa yang kita nyatakan ini. Kita akan memberikan persembahan kita, dan sementara kita memberikannya, kita melakukan Kidung Jemaat 256, kita lakukan baitnya yang pertama dan bait yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa.
Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan, mari bersama kita menghampiri tahta kemurahan Tuhan. Kita bersama menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Marilah berdoa. Bersyukur untuk setiap yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna adanya. Kami dimungkinkan bersama kembali bersekutu di saat ini dan menikmati, mengalami pemeliharaan Tuhan lewat kebenaran Tuhan. Kami peliharakanlah kehidupan setiap kami umat-Mu, pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga masing-masing. Kiranya Tuhan terus memeliharakan kami. Dalam tuntunan kuasa kasih Tuhanlah kami terus menapaki hari-hari hidup kami ini. Lihatlah apa yang sedang dan yang akan dikerjakan oleh setiap umat-Mu pribadi lepas pribadi. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, memberkatinya, sehingga semuanya membawa yang terbaik untuk perjalanan kehidupan. Lihatlah rumah tangga setiap rumah tangga. Dalam kehidupan mereka, Tuhan terus menyatakan tuntunan Tuhan yang menjadi nahkoda atas bahtera rumah tangga umat Tuhan. Dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai terpaan gelombang kehidupan, terus dimampukan melewatinya karena Tuhan yang terus menyatakan tuntunan Tuhan mengarahkan bahtera rumah tangga setiap umat Tuhan. Ya Allah kami, demikian juga kami sebagai jemaat-Mu. Terus kami berserah diri, memohon tuntunan hikmat Tuhan dalam kami menghidupi persekutuan, karena Engkaulah Sang Kepala persekutuan kami ini. Semua kami adalah anggota tubuh-Mu yang bersama-sama harus menyatu dalam perbedaan sebagai saudara untuk kemuliaan Tuhan. Tolong kami untuk hidup di dalamnya, sehingga nama Tuhan yang disaksikan dan dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Mohon Tuhan turun tangan dalam seluruh penataan pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Ya Allah kami, lihatlah kehidupan kami umat-Mu. Sungguh tak ada hal pun yang tersembunyi bagi-Mu. Karenanya dengan penuh keterbukaan kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa hidup kami Tuhan. Pergumulan setiap kami pun Tuhan tahu. Kami mohon hikmat dari Tuhan untuk kami senantiasa melewatinya dengan bersandar kepada Tuhan. Dan kami mohon pertolongan Tuhan dalam kami melewati pergumulan hidup kami ini. Lebih khusus kekasih-kekasih kami yang sedang dirundung pergumulan karena penyakit. Tuhan akan terus berkarya bagi kekasih-kekasih Tuhan ini. Baik yang dalam perawatan di rumah, pun di rumah-rumah Tuhan akan terus menolong, mengulurkan tangan kuasa Tuhan yang penuh keajaiban itu, untuk Tuhan berkenan menyatakan lawatan dan jamahan Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan ini boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Ya Allah kami, demikian kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Otoritas dan kedaulatan Tuhanlah yang terus berlaku atasnya. Demikian di mana kami umat-Mu berada ini, di Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Engkau Tuhan berkarya, lebih khusus masa-masa politik yang sedang kami hadapi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah dan wali kota serta wakil wali kota Palu. Tuhan akan terus menolong. Semuanya berjalan dalam tuntunan kasih dan kuasa Tuhan saja. Ini kehidupan kami Tuhan. Seutuhnya kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan saja, karena kami tahu Tuhanlah gembala hidup kami yang setia.
Kami bersyukur untuk rupa-rupa berkat Tuhan yang terus kami alami. Kiranya kami dalam menikmati berkat-berkat-Mu ini, kami terus hidup, memuji memuliakan Engkau, bahkan hidup menjadi saluran berkat Tuhan. Demikian pada kesempatan ini, setiap kami telah memberi persembahan. Tuhan kuduskanlah semuanya untuk penataan pelayanan di tengah-tengah dunia ini oleh jemaat-Mu. Berkat Tuhan akan terus dinikmati umat-Mu di dalam seluruh usaha dan pekerjaan setiap hari. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Bukanlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang berkenan mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, tidak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita akhiri kebaktian kita ini dengan melakukan Kidung Jemaat 407. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang keempat. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada kesempatan ini. Tuhanlah yang memberkati kita semua. Selamat malam dan shalom.